Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Indah Suratnyaswari dengan NIM 25130811016 dari program studi S1 Kimia. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan LKM 4 yang berjudul Ajaran Yoga dan Pranayama. Nah, dalam LKM tersebut, Bapak dosen pengampu memberikan kita 2 link video. Yang pertama itu link video dari acara televisi Kik Andi, di mana dalam video Kik Andi itu berjudul Masih Bocah Tapi Berhati Malaikat. Nah, di dalam video tersebut menampilkan sebuah kisah-kisah yang sangat inspiratif dari anak-anak muda yang bernama Han, Luis Romero, dan Ariel, yang dimana mereka telah menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dari semenjak mereka umur belia. Oke, nilai-nilai apa saja sih yang diajarkan pada video tersebut? Jadi di sini saya merangkum 3 nilai-nilai yang dapat saya amati. Itu yang pertama ada kepedulian dan empati sejak dini. Di mana sebenarnya kita dari sejak anak-anak itu sudah memiliki kepekaan untuk melihat penderitaan orang lain dan ikut tergerak untuk bertindak membantu mereka. Lalu yang kedua itu inisiatif dan kemauan untuk berbagi. Dari kisah mereka bertiga, kita diajarkan tidak hanya tentang berempati, tetapi juga secara aktif mencari solusi dengan melakukan berbagai usaha. Lalu yang terakhir itu prinsip mandiri dan tanggung jawab. Anak-anak dalam video tersebut memilih untuk menggalang dana sendiri dengan berbagai usaha yang mereka lakukan tanpa meminta langsung kepada orang tuanya. Hal-hal apa saja yang bisa ditiru dari video tersebut? Pada dasarnya itu semua nilai yang diajarkan dalam video Kik Andi sangat bisa dan sangat relevan untuk ditiru oleh siapapun, mulai dari anak-anak bahkan hingga orang dewasa. Kita dapat berbuat kebaikan tidak harus menunggu kaya atau dewasa, tetapi kita dapat melakukannya jika kita memiliki seberapa kecil pun, itu tidak hanya bisa dengan materi, namun juga bisa dengan tenaga. Han dan Louis itu telah membuktikan bahwa kita juga bisa memanfaatkan hobi dan keterampilan yang kita miliki sebagai alat untuk membantu orang lain, tidak hanya bagi diri sendiri saja. Yang selanjutnya itu ide yang relevan yang dapat saya lakukan dalam kehidupan saya, yakni dengan komitmen rutin dalam jumlah kecil atau konsistensi, di mana di sini mungkin saya bisa dengan melakukan atau melaksanakan kegiatan yang bertemakan itu kotak amal koin di setiap Jumat Berkah. Di langkah pertamanya, saya akan meletakkan celengan atau kotak sumbangan yang berlabel di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti di kantor, sekolah, maupun rumah saya sendiri. Lalu yang kedua itu mengajak semua orang-orang terdekat saya termasuk anak-anak atau rekan-rekan kerja, mungkin teman-teman di kuliah untuk secara disiplin itu menyisihkan uang koin ataupun uang kertas sebesar Rp1.000 setiap hari ataupun setiap minggunya. Lalu yang ketiga itu hasil dari kumpulan dana setiap bulan itu bisa kita gunakan untuk membantu kebutuhan mendesak di lingkungan sekitar, seperti misalnya ada warga yang menunggak iuran sekolah, lalu biaya berobat untuk tetangga yang sakit, dan bisa juga untuk membeli makanan lalu diberikan kepada petugas kebersihan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu link yang kedua yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu itu mengajarkan di sana berisi panduan
dengan melalui aliran atau ajaran pranayama selama 15 menit yang dirancang untuk membuka paru-paru dan meningkatkan sistem pernafasan kita, dan juga ini mampu meningkatkan energi dalam diri kita sendiri. Yang dimana pada aliran ini menggabungkan 3 teknik pernafasan utama, yakni antara lain sebagai berikut ya. Nah, yang pertama itu ada yogic breath atau nafas dengan yoga penuh, di mana teknik pernapasan ini melibatkan penggunaan penuh paru-paru seperti pernafasan melalui perut, melalui diafragma, maupun melalui dada. Yang selanjutnya itu ada Bastrika atau Billows Breath atau nafas Billow, di mana latihan pernafasan di sini itu melakukan nafas secara cepat dan kuat yang menyerupai tiupan pandai besi yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan fleksibilitas dalam diri kita. Yang terakhir itu ada Anuloma Viloma atau alternate nostril breathing atau nafas melalui lubang hidung secara bergantian. Pada teknik pernafasan ini akan menenangkan dan melibatkan pernafasan melalui satu lubang hidung pada satu waktu yang akan membantu kita menyeimbangkan energi yang ada dalam tubuh kita. Nah, di sini kita dapat merangkum tujuan dan manfaat dari latihan pranayama yang diajarkan dalam video tersebut. Yang dimana tujuan utama dalam praktik pranayama ini adalah untuk mengontrol prana atau kekuatan hidup kita dan berfungsi sebagai penghubung antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Nah, dengan mempraktikannya, tentu kita akan mendapat manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu untuk membuka paru-paru dan meningkatkan energi secara keseluruhan. Yang kedua, menghilangkan rasa kantuk dan meningkatkan kejernihan mental. Yang ketiga, itu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Yang keempat itu ada bisa membantu membuang racun atau mendetoks tubuh kita dari hal-hal yang tidak seharusnya ada dalam diri kita atau dalam dari tubuh kita. Lalu yang terakhir itu untuk mempersiapkan tubuh serta pikiran kita untuk praktik meditasi yang lebih dalam. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.